Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Feby Utami, NIM 64232463, Kampus UBSI Keramas 98, ingin mempresentasikan tugas hubungan komunikasi efektif dengan keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya studi kasus Teknova. Latar belakang. Perusahaan Teknova awalnya memiliki budaya organisasi yang kuat, menekankan inovasi, keterbukaan, dan kolaborasi kerja sama tim. Namun, masuknya pimpinan baru membawa perubahan gaya kepemimpinan yang menjadi lebih kaku dan terpusat. Perubahan ini mengakibatkan penurunan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan melemahnya komunikasi antar tim yang pada akhirnya menyebabkan budaya kolaboratif mulai memudar. Kasus ini menyoroti tantangan kepemimpinan dalam menjaga budaya positif yang sudah ada. 1. Peran pemimpin dalam menjaga dan memperkuat budaya organisasi yang sudah ada. Bertindak sebagai role model atau disebut teladan, pemimpin harus menyontohkan nilai-nilai inti, inovasi, keterbukaan, kolaborasi, dan setiap tindakan dan keputusan sehari-hari di Teknova. Pemimpin harus secara aktif menunjukkan keterbukaan, misalnya menerima feedback dan kolaborasi, misalnya bekerja bersama tim untuk memvalidasi budaya lama. Mendefinisikan ulang dan mengkomunikasikan nilai. Pemimpin perlu secara konsisten mengkomunikasikan pentingnya budaya yang sudah ada kepada seluruh karyawan, memastikan semua orang memahami mengapa budaya tersebut penting bagi kesuksesan Teknova. Menciptakan cerita sukses atau disebut narasi yang memperkuat nilai-nilai tersebut. Mendukung mekanisme dan sistem. Pemimpin harus memastikan bahwa struktur sistem penghargaan dan proses pengambilan keputusan di perusahaan selaras dengan budaya kolaboratif dalam kasus Teknova. Berarti melonggarkan sentralisasi dan mendesain ulang proses untuk melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan secara formal. Menjadi agen perubahan budaya jika diperlukan. Pemimpin harus menjadi penjaga dan pembela budaya jika ada praktik atau perilaku termasuk pimpinan sendiri yang menyimpang. Pemimpin harus mengambil tindakan korektif yang konsisten. 2. Hubungan komunikasi yang efektif. Alat transfer nilai dan ekspektasi komunikasi yang jelas memastikan bahwa nilai-nilai budaya, inovasi, keterbukaan, dan ekspektasi perilaku benar-benar dipahami oleh semua orang. Tanpa komunikasi, nilai-nilai hanya akan menjadi tulisan di dinding. Membangun kepercayaan dan keterlibatan. Komunikasi dua arah, mendengarkan dan berbicara, yang efektif dapat mengatasi rasa kurang dilibatkan yang dialami karyawan Teknova. Ketika pemimpin aktif mendengarkan masukan dan memberikan umpan balik dan transparan, kepercayaan akan pulih yang merupakan dasar dari budaya kolaboratif. Menciptakan keterbukaan dan transparansi. Budaya keterbukaan harus didukung oleh saluran komunikasi yang terbuka. Misalnya pertemuan rutin, sesi tanya jawab. Pemimpin harus transparan mengenai alasan dibalik keputusan yang akan menghilangkan persepsi gaya kaku dan terpusat. Memperkuat kohesi tim. Komunikasi yang terarah dapat membangun kembali sinergi yang hilang antar tim. Ini mencakup memfasilitasi pertemuan lintas fungsi, penggunaan platform kolaborasi, dan menekankan tujuan bersama. Kesimpulan, kasus Teknova adalah contoh klasik di mana gaya kepemimpinan baru bertentangan dengan budaya yang sudah mapan, menyebabkan kemunduran kolaborasi. Keberhasilan pemimpin dalam mempertahankan budaya organisasi sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyelaraskan perilaku pribadinya dengan nilai-nilai inti, menjadi teladan, dan menciptakan sistem komunikasi yang efektif. Untuk Teknova, pemimpin harus segera memprioritaskan komunikasi dua arah yang transparan dan mendesentralisasi pengambilan keputusan untuk secara aktif melibatkan karyawan yang pada akhirnya akan memperkuat kembali budaya inovasi, keterbukaan, dan kerja sama tim yang telah menjadi ciri khas perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.